Guys, setelah Timnas Indonesia berjaya layak ke Piala Asia 2023, Sintayong banyak perancangan untuk menjadikan pasukan Timnas Indonesia terus marah ke hadapan. Apakah perancangan Sintayong terhadap Timnas Indonesia untuk masa akan datang? Ayo sama-sama kita semak video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada anda yang menonton video ni, saya doakan semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi apabila Timnas Indonesia berjaya layak ke Piala Asia 2023, Sintayong dia telah merencana membuat persediaan untuk pasukan Timnas Indonesia setelah balik daripada Kuwait. Dia terus tangani untuk Timnas U19. Ini satu tindakan drastik untuk persediaan bagi pasukan Timnas Indonesia. Jadi apakah perancangan yang akan dilakukan oleh Sintayong selaku jurulatih untuk pasukan Timnas Indonesia? Ayo sama-sama kita semak video ini. Dan untuk topik yang akan saya react pada kali ini, yaitu pulang dari Kuwait, Sintayong langsung tangani Timnas U19. Elkan Bagot disorot klub Eropah usai cetak gol. Jadi Elkan Bagot nih guys, kalau kalian tahu, kalau ada perasan lah ketika dia buat sepakan untuk jaringan yang lurus tu guys, itu yang rasanya yang membuat dia disoroti sampai klub Eropah menyoroti Elkan Bagot nih guys. Jadi ayo kita semak apakah perancangan Sintayong untuk pasukan Timnas Indonesia. Jadi ini video dari channel Ball Position M ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Ball Position M dengan memberi like, komen dan juga subscribe. Jadi kita semak dulu apakah info terkait dengan pasukan Timnas Indonesia. Langsung Sintayong tangani Timnas U19 setelah balik daripada Kuwait nih guys. Jadi sama-sama kita semak video nih. Yuk. Oke. Disambut dengan lagu Indonesia Raya ya. Ramai bergema ini rasanya di bandara nih. Oke guys, ini channel Ball Position M ya guys. Nanti subscribe juga di channel. Ramai. Bergema satu bandara itu dengan kepulangan pasukan Timnas Indonesia dari Kuwait ya. Pulang dari Kuwait, Sintayong akan langsung tangani Timnas U19. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan Sintayong langsung menangani Timnas Indonesia U19 sepulangnya dari Kuwait. Timnas U19 akan main di Piala AFF U19 2022. U19 tahun 2022. Pemusatan latihan Timnas U19 akan kembali digelar untuk menyambut Piala AFF U19. Ajang itu akan digelar di Indonesia, tepatnya Bekasi dan Jakarta, pada 2 hingga 15 Juli. Persiapan pun akan segera dimulai. Sintayong diketahui tiba di Indonesia pada Kamis 16 Juni 2022 siang waktu Indonesia Barat bersama rombongan Garuda. Rombongan Garuda baru-baru nih. Pelatih Sintayong begitu selesai membawa Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia di Kuwait, langsung memimpin tim U19 untuk ajang Piala AFF U19. Kata Sekjen PSSI Yunus Nusi dikutip dari laman resmi federasi. Sebelumnya Timnas U19 baru saja tampil di turnamen Toulon yang digelar di Prancis. Timnas U19 telah tiba di Jakarta pada Selasa 14 Juni malam. Timnas U19 berada di posisi ke-10, sementara Prancis keluar sebagai juaranya.
top 10 juga timnas. Kini perhatian mereka beralih ke Piala AFF U19 yang akan digelar dalam waktu dekat. Pada ajang Piala AFF U19, Malaysia Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Myanmar. Alhamdulillah, saat ini tim U19 Indonesia sudah tiba di Jakarta. Dalam waktu dekat mereka akan menjalani pemusatan latihan jelang mengikuti Piala AFF U19, ujar Yunus Nusi. Cetak gol sensasional buat timnas di Piala Asia. Elkan Bagot jadi sorotan klub Eropa. Salah satu pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, jadi sorotan klub Eropa. Usai penampilan gemilangnya hingga cetak gol sensasional di kualifikasi Piala Asia 2023. Yang jaringannya nih. Dari 7 gol yang disarankan penggawa skuad Garuda, aksi Elkan Bagot yang lepaskan long shot hingga berbuah gol mampu menarik perhatian, bahkan dapat sorotan dari salah satu klub Eropa. Adalah Ipswich Town FC, tim yang mentas di League One atau kasta ketiga Liga Inggris tersebut, turut memberikan komentar terkait keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Melalui akun resmi klub, terlihat bahwa Ipswich Town FC memberikan pujian kepada Elkan Bagot yang sukses cetak gol. Terlihat bahwa Ipswich Town FC memberikan pujian kepada Elkan Bagot yang sukses cetak gol dari sepakan jarak jauh dan membuat timnas Indonesia kian unggul 5-0 atas Nepal. Gol Elkan Bagot di laga kemarin memang terlihat cukup sulit dilakukan, apalagi jika mengingat posisi Elkan yang seorang bek dan sangat minim mendapat kesempatan menendang. Berawal dari umpan Witan Sulaiman, dengan sekali kontrol, bek berusia 19 tahun tersebut mampu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan berhasil masuk meski sempat mendapat hadangan dari bek lawan. Tak hanya memuji gol cantik Elkan Bagot, Ipswich Town FC juga memberikan selamat buat timnas Indonesia yang mampu kembali tampil di Piala Asia usai absen sejak 2007 silam. Usai pukul Sadil Ramdhani, Kapten Nepal mencari muka ke supporter timnas Indonesia. Kapten Nepal Pujan Uparkoti tampak cari muka ke supporter timnas Indonesia. Padahal sebelumnya ia melakukan tindakan tak terpuji dengan memukul Sadil Ramdhani. Sosok Kapten Nepal yang bernama Pujan Uparkoti menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Pemain berusia 26 tahun ini melakukan tindakan tercela ketika menghadapi anak asuh Shin Tae-yong pada Rabu 15 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga itu, Asnawi Mangkualam sempat dilanggar keras oleh pemain Nepal Bikash Tamang di menit ke-71. Alhasil bek kanan timnas Indonesia itu merintih kesakitan. Terjadi keributan antara pemain timnas Indonesia dan Nepal karena insiden tersebut. Menariknya, ada satu pemain The Gor Halis yang melakukan tindakan tak terpuji lainnya. Adalah Pujan Uparkoti yang memukul kepala Sadil Ramdhani dari belakang. Tindakan tersebut langsung diprotes oleh Fahrudin Arianto. Nah, setelah momen tersebut, Pujan Uparkoti langsung mendapatkan sorotan. Namun ia bergerak cepat dengan menggembok akun Instagramnya @pujan.27 agar tak dihujat fans Indonesia. Menariknya, kini pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut tampak cari muka ke supporter skuad Garuda. Hal itu terlihat via Instagram Stories-nya. Uparkoti mengunggah pennan flag timnas Indonesia. Ia lalu memberikan pujian untuk supporter tim Merah Putih yang sangat militan. Siap-siap timnas Indonesia. Thailand berambisi juara Piala AFF 2022. Setelah mengunci tiket ke putaran final Piala Asia 2022, pelatih timnas Thailand Alexander Polking langsung menatap Piala AFF 2022. Sosok yang kerap disapa Mano itu dikabarkan telah menyiapkan agenda pemusatan latihan selama 12 hari sebagai persiapan Piala AFF 2022.
Thailand baru saja finish sebagai salah satu tim berpredikat runner-up terbaik pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Meski kalah 0-2 dari Uzbekistan di laga pamungkas, Thailand tetap berhak lolos berkat koleksi 6 poin. Pencapaian Thailand selama berlaga di Uzbekistan tidak membuat Mano puas begitu saja. Pelatih berkebangsaan Brasil Jerman itu langsung menatap Piala AFF 2022 yang akan dihelat pada Desember 2022 hingga Januari 2023 mendatang. Mano ingin timnas Thailand memanfaatkan sisa FIFA Matchday di tahun 2022 dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, hanya tersisa 1 kali FIFA Matchday di tahun 2022. Oh, tinggal 1 kali ya. So guys, itulah info yang kita dapat ya, berkaitan dengan rencana Sintayong terhadap pasukan timnas Indonesia, yang mana untuk U23 memang sudah kiranya stabil sudahlah, tapi dia pergi backup lagi untuk U19 nih, untuk persediaan untuk perlawanan-perlawanan di masa akan datang. Jadi yang saya nampak di sini ternyata setelah Sintayong ya, dengan kehadirannya untuk melatih pasukan timnas Indonesia, banyak perlawanan-perlawanan ataupun kebanggaan yang telah diperolehi ya untuk pasukan timnas Indonesia apabila bermain di Padang, dan ini menunjukkan Sintayong begitu serius ya untuk membimbing pasukan timnas Indonesia, untuk membawa pasukan timnas Indonesia ini untuk di masa-masa akan datang untuk kejuaraan-kejuaraan yang dianjurkan. Jadi kalau ditengok lagi corak permainan pasukan timnas Indonesia nih, yang dulu dengan yang sekarang memang ada nampak bezanya. Kalau sekarang nih bila kita tengok setiap aksi dan perlawanan banyak yang dimenangi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi untuk yang U19 nih, ini adalah generasi yang mewarisi ya untuk pasukan timnas Indonesia. Sebab kalau kita tengok sekarang nih, macam pemain-pemain Pratama Arhan dan yang lain-lain, ini mereka memang mempunyai bakat yang luar biasa. Jadi bakat-bakat ini harus dikasih waris ataupun diperturunkan kepada pasukan timnas U19 ini agar ada dia punya generasi penyambung di masa akan datang. Jadi inilah kalau tengok di 3 negara nih seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, ini adalah 3 negara yang mempunyai dan memiliki pelatih daripada Korea ya guys. Semua tu daripada Korea, dan kesemua 3 negara ni layak ke Piala Asia tahun 2023. Dia lolos guys. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.